Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo masuk Mbak. Oh iya Bu, permisi nggih Bu. Monggo diterang iki. Aduh, maaf ya seadanya ruangannya. Ibu, aku permisi nggih Bu. Jadi tujuan saya kemari itu adalah untuk melanjutkan pengkajian kita minggu lalu. Sesuai dengan kontrak waktu yang lalu ya Bu. Kita sepakati 15 sampai 20 menit. Ya Mbak, silakan. Kalau boleh tahu, sekarang Bapak di mana ya? Oh, tadi Bapak di belakang habis bersihin taman. Saya panggil dulu ya Mbak, maaf nunggu. Iya boleh Mbak. Bapaknya dipanggil dulu. Pak, perawat Mbak Uut, Pak. Bisa kok gitu? Nah ini Pak, kemarin Mbak Uut yang datang minggu lalu, Bapak masih ingat mboten? Mbak Uut. Iya, Pak. Pak. Perkenalkan, saya perawat Uut yang kemarin minggu lalu yang datang ke sini. Dari Bapak masih ingat Bapak? Waduh, saya agak lupa ya Mbak, wis tua. Oh iya Pak, Mbak kenapa-napa. Oh iya, jadi tujuan saya kemari itu ingin melanjutkan pengkajian saya yang minggu lalu. Nah, hari ini tuh saya ingin menanyakan terkait beberapa hal mengenai stresor dan coping dari keluarga Ibu dan Bapak. Oke. Nah, untuk waktunya sendiri itu sekitar 15 sampai 20 menitan. Apakah dari Bapak dan Ibu bersedia? Sedia Mbak. Iya Mbak. Ini Mbak, sambil dimakan. Mau disiapkan, ini ada rengginang sama jajanan desa keripik keju. Kelompok Ibu. Mbak, ini kalau ndak ya Mbak. Kok repot-repot nggih Bu? Matur suwun pun dijamu niku Baik Ibu, kalau begitu, kalau boleh tahu hari ini kabarnya Bapak dan Ibu bagaimana? Alhamdulillah, kalau dari saya juga baik-baik aja. Tapi kalau anak saya sekarang itu juga masih menghubungi saya, semisal ada libur panjang, juga sering main ke rumah, apa sih Mbak, masih baik. Kalau dari Bapak, Saya enggak apa-apa sih Mbak. Kadang juga lupa loh Mbak anaknya suka main ke sini. Iya, suka setiap libur panjang ke sini gitu. Kalau Bapak gimana? Suka ketemu sama cucunya? Iya, Pernah main ya? Iya, suka main cucu saya Reno itu ya. Cuman ini yang diingat si Reno itu ya. Iya, Reno. Reno dia Pak. Nah, namanya cucunya Reno Bu. Iya, benar Reno. Apakah dari Ibu dan Bapak akhir-akhir ini kayak ada masalah atau memikirkan sesuatu hal yang mengganjal dalam hati Bapak dan Ibu? Oh, saya enggak ada ya Mbak. Nggak biasa aja. Kalau dari Ibu? Ya, kalau saya tuh cemas ya Mbak. Saya itu buat meninggalkan Bapak itu juga takut. Misalnya saya pengajian, senam, tinggal di rumah itu juga takutnya Bapak tuh lupa makan. Atau misalnya dia butuh sesuatu juga. Soalnya Bapak ini kayak nano barang aja, itu juga masih suka lupa gitu ya Kak. Terus kalau misalnya saya tuh takut ya, karena kan gampang lupa, misalnya jatuh atau dari kemana atau nuang air panas sendiri, itu kan juga bahaya. Jadi lebih cemas gitu. Cemas nih Bu, soalnya nih Bapak keadaannya sudah sepuh ngoten nggih. Kalau begitu nih Bu, lalu dari Ibu ini sudah mengatasinya dengan bagaimana? Sudah diatasi Kak cara-caranya? Oh iya, mungkin kalau saya pengajian atau senam ya, saya juga dari muda aktif ya Mbak senam. Ya mau nggak mau saya ajak Bapak ikut senam gitu, daripada nanti di rumah. Dulu pernah saya pulang senam, Bapak nggak ada di rumah, panik juga nyarinya. Jadi ya saya ajak gitu sih Mbak. Terus dari anak sendiri juga udah nawarin sebenarnya buat tinggal bareng, tapi ya kita masih mikir lagi kan, kalau ikut anak juga nggak enak sama mantu gitu. Itu dari Bapak? Iya, saya sebenarnya senang diajak senam. Kalau ketemu banyak orang itu saya senang daripada punya sendirian. Kayak ada temennya begitu ya Pak Iya. ya? Bagus sekali ya dari Bapak Ibu tadi. Kalau Ibu mau pergi senam, dari Bapak diajak gitu ya. Kalau untuk saran dari anaknya tadi mungkin saya setuju ya Bu, bisa dipertimbangkan lagi.
tidak perlu khawatir. Kemudian di sana juga nanti kan juga mungkin tidak merepotkan kan anaknya sendiri yang tadi mengajak untuk tinggal bersama. Mungkin itu sebagai bentuk bakti dari anak ibu kepada orang tuanya gitu ya Bu. Dan pasti senang kalau ibu tinggal bersama. Nah juga dari bapak nanti kan ada cucunya. Nah nanti bapak mungkin lebih bahagia kalau juga dengan cucunya bisa main bersama. Jadi sambil membantu kayak terapi bapak tadi untuk dekat lebih dengan keluarga dan kognitifnya nanti bisa terlatih juga gitu ya Bu. Itu saya tuh masih khawatir banget ada yang mungkin di rumah satu-satunya aja kalau bisa saya tidak kan juga ke luar kota ibu siapa yang ngurus rumah ini gitu loh Mbak saya mikirnya. Oh ibu masih memikir masa rumah ini ya? Iya. Nah, mungkin nanti kalau dari ibu ini bisa minta anak ibu semisal 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan sesekali datang ke sini untuk membersihkan. Nah, kalau tidak juga bisa dikontrakkan Bu. Gitu. Oh iya Mbak, ya mungkin ya kemudian makasih ya Mbak atas waktu berikan. Mungkin nanti saya pikirin lagi diskusi sama anak mantu dulu. Iya Bu, sama-sama. Dari sini dari ibu dan bapak apakah masih ada yang ditanyakan? Oh udah, kalau dari saya udah cukup Mbak. Dari bapak? Membantu nonton ya Pak. Baik, tadi kan kita sudah berdiskusi panjang lebar ya Bu. Nah dari bapak dan ibu bagaimana perasaannya? Ya kalau dari saya ya senang ya Mbak, saya suka tadi juga dari Mbak udah ngasih tahu saya solusinya biar saya tidak cemas itu dan ngasih tahu saya cukup tenang gitu sekarang. Alhamdulillah ya Pak ya. Dari bapak perasaannya? Saya senang aja dan bisa datang ke sini. Baik, kalau begitu dari bapak dan ibu sudah sama-sama senang ya Bu. Jadi saya rasa pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu ya bapak dan ibu. Pertemuan kita mungkin selanjutnya minggu depan ya tanggal 15. Nah untuk waktunya sendiri nanti kita bisa berkabar di lewat chat ya Bu. Soalnya takutnya dari ibu dan bapak sudah pindah ikut anak. Ya kan katanya berencana gitu nanti bisa didiskusikan lagi sama anaknya. Jadi kalau pindah hubungi saya Bu biar saya bisa pergi ke rumah anaknya gitu ya. Baik ibu bapak, saya pamit terlebih dahulu ya. Terima kasih untuk hari ini karena sudah berkenan dan menyuguhi saya banyak makanan juga. Cuma ini Udah repot-repot juga. Makasih ya Pak Bu, saya permisi dulu. Saya pamit dulu ya. monggo matur nuwun